Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Pemirsa Rauha TV dan Madu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan program kesayangan kita bersama, program kajian tematik dan tanya jawab persembahan Rauha TV dan Rabithah Alawiyah Mataraman. Tentunya bersama Al-Fakir Muhammad Hafid. Pada tema kali ini kita akan membahas yang cukup spesial temanya, yaitu sakitnya dikhianati. Pemirsa rahimakumullah, tentunya hari ini saya tidak sendirian. Bersama guru kami telah hadir Habib Husain Akbar bin Mustafa Ba'abud. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat walafiat. Di momen Maulid seperti ini mungkin aktivitas kesibukannya meningkat atau biasa-biasa saja? Masya Allah, alhamdulillah ini jadwal meningkat karena antusias masyarakat yang luar biasa terhadap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu adalah salah satu bukti bahwasanya mereka itu betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, amin. Ya, memasuki tema hari ini, Bib, ini sungguh luar biasa sekali tema kita hari ini, yaitu sakitnya dikhianati. Namun dari satu tema yang global ini sebenarnya itu kalau masuk di kehidupan kita itu bisa masuk di berbagai aspek kehidupan kita. Mulai dari permasalahan ubudiyah, kemudian hubungan silaturahmi antar manusia, kemudian juga sampai dengan kehidupan bernegara, bahkan yang mungkin bisa masuk juga urusan asmara begitu. Tema kita hari ini tuh cukup luas pembahasannya. Namun kalau kita nurutin kehidupan dunia itu sampai naudzubillah untuk urusan agamanya ini keteteran, menyempat-nyempatkan, berarti kan kita sedikit melanggar hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah. Itu kan dawuhnya Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi takutnya ini ketika seperti itu, takutnya kita malah justru mengkhianati hakikat manusia kepada Allah. Ya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau berkaitan dengan khianat sendiri itu, Bib, tadi itu sebenarnya pengertian dari khianat itu apa sih, Bib? Ini saya sebutkan dari berbagai sumber ya. Seperti dalam Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, sebutkan bahwasanya khianat itu dari kata-kata khona, ya, khona fulanun fulanan yakhunuhu ay minal khianah. Wa asluhu minan naqs, al naqs. Berarti khianat ini adalah diambil daripada kata-kata khianah, khona kalau fi'il madhinya begitu. Artinya adalah an-naqs atau teledor dalam mengemban amanah atau tanggung jawab. Lalai begitu. Lalai. Berarti kurang, tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam At-Ta'arif ini dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi, sebutkan al-khiyanah itu adalah at-tafrid fil amanah, teledor dalam amanah. Dipercayakan sesuatu kepada kita tapi kita tidak jalankan sebagaimana mestinya. Itu adalah khiyanah. Begitu. Dalam Al-Harali, Syekh Ar-Raghib, beliau mengatakan al-khiyanah wan nifaq wahidun. Khianat sama munafik, kemunafikan maksudnya. Khianat sama kemunafikan itu sama. Bedanya lakin al-khiyanah tuqaru i'tibaran bil ahdi wal amanatu wan nifaq wan nifaqu i'tibaran bid-din. Bedanya adalah kalau munafik khianah itu dalam urusan ahad, janji, wal amanah dan amanah, kepercayaan.
dikasih janji atau kepercayaan tapi tidak dijalankan. Itu khianah. Tapi kalau munafik itu i'tibaran biddin, kaitannya dengan agama. Berarti seakan-akan agamis tampilannya, tapi ternyata dia tidak. Berarti urusan agama, begitu. Itu dibedakan antara khianat dengan nifak. Ada yang mengatakan sama saja, tapi mungkin begitu ya, ada dibedakan sedikit begitu. Nah, oleh karenanya sebagian mengatakan memang sama, khianat sama itu sama, yaitu huwa ayyud mira fi qalbi ghairu ma yudhirun nas. Khianat itu apa? Menampakkan, menyimpan di dalam hatinya sesuatu yang tidak ditampakkan di luar kepada manusia. Luar sama dalam beda, itu kan sama munafik. Ya, orang. Munafik kan begitu. Ya, ya. Luar sama dalamnya itu beda. Nah, khianat juga begitu. Sebagian mengatakan khianat sama munafik itu sama kemunafikan, begitu. Nah, jadi intinya itu dari makna khianat itu intinya tidak menjalankan apa yang menjadi amanahnya dengan baik, kemudian lalai terhadap amanahnya, begitu. Ada tambahan ini sedikit, sebutkan lagi Ibnu Sayyidi. Ibnu Sayyidi ini ahli bahasa, banyak ucapan beliau yang dikutip di berbagai kitab. Nah, beliau mengatakan huwa ayyuk tamanul insanu fala yansih, yaitu manusia dikasih kepercayaan sesuatu ternyata dia tidak jalankan sebagaimana mestinya. Nah, itu khianat. Itu khianat. Istilah khianat itu pengertiannya seperti itu. Begitu. Lalu kemudian di dalam Al-Qur'an itu penjelasan tentang khianat ini bagaimana, Bib? Disebutkan dalam Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Nah, itu khianat dalam Al-Quran itu ada 5 makna. 5 makna. 5 makna. Nah, mungkin kita kutip sedikit-sedikit ya. Mungkin yang pertama, khianat berartikan dosa. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah dan Rasul. Maksudnya jangan berbuat dosa. Yang kedua, diartikan dengan mencuri. Wala takun lil khainina khasima. Nah, ini jangan kamu bagi orang-orang yang berkhianat sebagai musuh. Kenapa? Karena dia itu lagi mencuri waktu itu. Berarti khainin di sini, orang-orang yang khianat di sini karena mereka mencuri. Mencuri. Nah, berarti diartikan khianah di sini adalah mencuri. Begitu. Berikutnya diartikan dengan merusak janji. Fa imma takhafanna min qaumin khianatan. Ketika mungkin kamu takut dari kaum khianat. Khianat di sini apa? Ingkar janji. Ingkar janji. Kamu takut kaum ini akan khianat kepada kamu, ingkar janji atau merusak janji ya. Yang berikutnya adalah menyelisih. Daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Allah mau ngasih perpisahan orang-orang yang kafir, yaitu istri daripada Nabi Nuh dan istri daripada Nabi Lut. Keduanya itu berada di bawah hamba kami, pada istrinya Nabi. Tapi hamba kami yang soleh, tapi ternyata keduanya khianat. Khianat di sini menyelisih. Maksudnya tidak sama dengan yang diperintahkan atau diajarkan oleh suaminya, seorang Nabi. Nah, berarti makna keempat adalah menyelisih. Nah, yang makna kelima dalam Al-Quran adalah zina. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan sesungguhnya Allah tidak ngasih petunjuk tipu daya orang yang khain. Khain berkhianat. Yang dimaksud dengan khain di sini adalah zina. Zina. Berarti ada 5 makna. Yang pertama dosa, yang kedua mencuri, yang ketiga merusak janji, yang keempat menyelisih, nah,
yang kelima adalah zina. Zina. Di dalam Al-Quran disebutkan begitu. Ini disebutkan dalam kitab Al-Lubab fi Ulumul Kitab. Nah, berkaitan dengan penjelasan kelimanya tadi itu, berkaitan dengan mencuri. Khianat berkaitan dengan mencuri. Mencuri itu apa erat kaitannya dengan korupsi? Masya Allah. Karena kan kalau korupsi ini kasusnya sedang digoreng habis-habis ini. Berarti gini, memang ada orang yang mengatakan korupsi sama mencuri itu sama. Sama, ya. Tapi kalau sepemahaman kita sesuai dengan keterangan-keterangan yang kita baca, beda itu. Bedanya apa? Kalau mencuri itu begini, wasariku man sarakoka sirron bi'aywi wajhin kana. Pencuri itu adalah orang yang mencuri harta kamu sembunyi-sembunyi dengan cara yang bagaimanapun, dengan tersembunyi, dengan ini, dengan itu, dengan cara apapun. Nah, ini adalah mencuri. Nah, yang khianat itu bagaimana? Yang bukan khianat, korupsi. Nah, korupsi itu wal khain alladzi i'tamana fa akhadha. Bedanya di situ. Orang yang khianat, korupsi itu khain, khianat itu bagaimana? Dia dikasih amanat, ternyata diambil. Berarti korupsi itu sebenarnya dikasih amanat untuk dikelola dengan baik, betul, tapi diambil untuk sendiri. Kalau mencuri kan enggak, hartanya orang lain diambil sama dia dengan cara bukan terang-terangan. Kalau terang-terangan rampok namanya. Oh ya. Ini sembunyi-sembunyi dengan berbagai caranya. Kalau ini kan enggak, ini dikasih kepercayaan. Dikasih kepercayaan, ternyata justru tidak disalurkan atau justru ditilep. Ditilep ya. Atau kalau enggak dipakai untuk kepentingan pribadi, atau kalau enggak dikasihkan sebagian ke yang berhak, yang lainnya enggak. Atau kalau enggak kong kali kong. Berarti ada yang dikasihkan, terus ternyata ada main mata dengan itu. Nanti kamu saya kasih proyek ya. Tapi ya itu macam-macamnya bentuk khianat. Berarti korupsi itu termasuk dari jenis khianat ya, Bib? Iya. Tapi beda dengan mencuri. Bukan mencuri. Jadi koruptor itu sebenarnya bukan pencuri, tapi khianat. Garong lebih cepatnya itu. Pribon? Garong. Ya, Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak menjadi kaum yang seperti itu, dan kita dilindungi dari orang yang seperti itu. Ini Mas Hafid ada yang menarik ini. Kan ini kan ada pertanyaan. Oh, itu pencuri itu dipotong aja tangannya. Koruptor itu. Iya. Nah, masalahnya kan bukan mencuri dia. Oh, berarti tidak boleh dipotong ya tangannya. Nah, ini ada yang lebih unik ini. Apa itu? Sebutkan gini. Korupsi termasuk khianat kan ya. Secara mutlak khianat ini merupakan perkara yang haram dan dosa besar. Sesuai dengan keterangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir. Sebutkan gini. Tanbih. Wa'addu ma dzukira minal kaba'ir dhahirun wa lam yusarrihu bihi li'anna kalamahum fi amakin sharih fihi. Wa qad addu mutlaqal khiyanah minal kaba'ir wa huwa syamilun li hadhihi wa ghairihi wa sayati fi ma fihi. Dan ini secara singkat saja terjemahnya, dan mereka menghitung kemutlakan khianat ini termasuk dosa-dosa besar, dan ini tercakup dalam urusan mengambil uang amanat ini, alias ya tadi itu korupsi diantaranya. Dia dipercayakan, ternyata malah justru dia selewengkan, tidak sesuai dengan seharusnya. Maka koruptor ini sangat merugikan. Hukumnya mereka dihukumi ya seperti fawasikil khamas. Fawasikil khamas itu apa? Fawasikil khamas itu hewan-hewan yang boleh untuk dibunuh. Masya Allah. Jadi bukan hanya dipotong tangannya, tapi dibunuh. Tapi ini nggak bahaya, Tapi ini perlu digarisbawahi ya.
ini bisa dilakukan kalau tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Hati-hati, ini harus ada koridornya. Harus ada iya, koridornya. Berarti yang jelas-jelasan merugikan rakyat banyak dengan korupsi atau khianat tadi itu, ya, itu bisa untuk dibunuh gitu ya. Di sini disebutkan bisa diracun. Begitu. Ya, ini tidak secara mutlak ya, jangan ditelan mentah-mentah. Berarti langsung racun atau dardor. Bukan begitu. Ini menunjukkan betapa betapa besarnya dosa mereka karena merugikan orang banyak. Nah, seandainya dibunuh pun, maka hukumnya mereka itu seperti fawasiqul khamis. Fawasiqul khamis itu siapa sih? Apa aja sih? Itu boleh dibunuh baik di tanah halal ataupun tanah haram. Mekah pun boleh. Tanah halal itu bukan yang haram, bukan di Mekah Madinah, bukan. Tanah haram itu di area itu, maka kita tidak boleh bunuh. Kalau kita bunuh harus ganti. Ada namanya apa itu? Dam, ada denda, ganti ruginya, ada dendanya begitu. Ini di tanah haram pun boleh dibunuh. 5 ini. Apa itu? Gurab, abqa ini gagak yang ada putih-putihnya, jenis itu. Terus hid'ah, elang, fa'roh, tikus, akrab, kalajengking, kalab akur, anjing gila. Nah, ini di tanah halal ataupun di tanah haram, tanah yang dimuliakan, kota Mekah dan sekitarnya itu pun boleh untuk dibunuh. Nah, ini koruptor yang merugikan negara banyak ya. Ini disamakan dengan hewan yang bisa dibunuh. Jadi tidak hanya dipotong, tapi kenyataannya yang dipotong itu masa tahanannya. Yang dipotong adalah masa tahanannya. Masya Allah. Ternyata ya itulah sudah merajalela dan juga sudah mengakar. Mudah-mudahan tapi ada perubahan. Amin. Mudah-mudahan. Oke, lalu bagaimana terkait dengan Rasulullah ini memberikan teladan terkait khianat itu? Apakah mungkin di hadis-hadis Rasul ini diajarkan, diberikan teladan terkait dengan khianat ini tadi? Banyak sekali, Dokter. Kalau untuk mengenai keterangan dari hadis banyak sekali. Mungkin alhamdulillah ini juga ada beberapa yang saya rangkum begitu bersama dengan para teman-teman. Mungkin saya akan bacakan beberapa karena banyak di sini ya. Sebutkan dalam Az-Zawajir, sebutkan satuftahu alaikum masyarikul ardi wa magharibuha wa inna laha finnar illa man ittaqallaha azza wajalla wa addal amanah. Rasulullah melalui kabar pusat, kabar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau mengatakan akan dibukakan kepada kalian seluruh penjuru dunia, mulai dari paling barat sampai paling timur. Begitu. Dan sesungguhnya pegawai-pegawainya semuanya itu akan masuk neraka, kecuali yang mau takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan yang mau menunaikan amanat, berlaku sesuai dengan amanat yang diemban. Rasulullah sudah kasih kabar nanti Islam nyebar ke seluruh penjuru dunia, tapi hati-hati, banyak orang ya yang akhirnya masuk ke neraka, kecuali siapa? Yang takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Yang kedua adalah yang mau menjalankan amanat. Dalam hadis yang lain, riwayat Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath, idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Tanda-tanda orang munafik itu 3, yaitu ketika dia ngomong bohong, ketika dikasih amanat dia khianat, dan ketika dia berjanji dia ingkar janji.
Ini saya mau terangkan sedikit ya. Saya terangkan sedikit. Ingkar janji, bohong dan lain sebagainya itu adalah salah satu akhlak peringai kelakuan daripada orang munafik. Bukan berarti orang muslim yang bohong, orang muslim yang khianat atau ingkar janji langsung munafik, bukan. Bukan. Tapi mereka sudah tersisipi penyakit munafik. Ada jentik-jentik, ada bibit-bibit. Maka hendaknya segera penyakit tersebut disembuhkan. Kalau tidak, nanti akan semakin mengakar, menguat, dan semakin mirip dengan orang munafik. Munafik itu sebetulnya, dokter, munafik itu sebetulnya adalah yudhirul Islam wa yukhfil kufur. Mereka itu menampakkan kalau mereka itu Islam, tapi ternyata menyembunyikan kekufuran. Berarti aslinya kafir itu. Munafik yang asli ya. Itu mereka itu kafir cuman seakan-akan Islam. Begitu. Oleh karenanya dalam ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini itu bukan di neraka-neraka biasa tapi paling bawahnya neraka. Nah, kenapa? Sudah kafir, merusak lagi. Nah, mereka itu sudah kafir, merusak, mengganggu lagi. Nah, begitu. Sehingga untuk ibaratnya membuat label kalau dia munafik ini harus berhati-hati ya, Beb. Karena dia sebenarnya orang kafir yang tampaknya Islam. Sehingga kalau kita melabeli orang munafik ya berarti jangan-jangan kita kalau yang dilabeli orang muslim ya kita bisa merusak akidah kita gitu. Iya, betul. Oleh karenanya juga dalam sejarah, nah kita kembali lagi ke sejarah. Dalam sejarah itu banyak orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak terang-terangan menyebut mereka munafik. Betul, ya? Tapi ada sahabat sahibus sir Rasulullah SAW namanya Hudzaifah bin Yaman, ya, bernama Hudzaifah bin Yaman. Beliau dikasih tahu, dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bulan munafik. Sebutkan. Maka sampai Sayyidina Umar bin Khattab, beliau kalau setelah meninggalnya Rasulullah ya, mau mensolatkan jenazah itu dilihat dulu. Hudzaifah bin Yaman ini nyolati apa enggak? Kalau nyolati, oh ini saya ikut nyolati. Kalau enggak munafik gitu. Pertanyaannya, kenapa kok Rasulullah SAW kok tidak langsung sebarkan begitu? Ya, ini munafik. Kenapa kok enggak langsung sebutkan begitu? Kan munafik itu, orang munafik itu bikin kerusakan gitu. Begitu. Mungkin hikmahnya. Satu, mungkin saja munafik itu kembali. Nah, kalau sudah cap sebagai munafik kan susah nanti. Mungkin hikmahnya begitu. Rasulullah tidak menyebutkan. Begitu kasih sayangnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang berikutnya, karena ketika disebutkan secara terang-terangan nanti terjadi permusuhan, betul. Terjadi pertumpahan darah dan nanti berkubu-kubu begitu. Nah, ini contoh pemimpin terbaik gitu Nabi Muhammad SAW. Begitu. Tapi ini hikmah dan betapa lemah lembutnya Rasulullah SAW dan betapa bijaknya, akhirnya tidak menimbulkan permasalahan yang besar di zaman beliau. Begitu. Sehingga sebenarnya itu pengkhianatan itu di zaman Rasulullah itu sudah tidak hanya hitungan jari ya, Bib. Sering kali Rasulullah itu dikhianati. Nah, oleh karenanya juga Rasulullah pernah berdoa dalam riwayat Abu Hurairah, dalam Sunan Abi Dawud beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad duji'a
Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah daripada kelaparan. Kenapa? Karena kelaparan itu betul-betul teman tidur yang paling jelek. Tidur sambil kelaparan itu betapa jeleknya, betapa tersiksanya begitu. Ya. Wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'sal bitanah. Dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah daripada khianat. Kenapa? Karena khianat itu sejelek-jeleknya perkerti yang tersembunyi, yang disembunyikan. Berarti minta perlindungan beliau. Oh, berarti khianat ini sesuatu yang besar, karena Rasulullah pun sampai akhirnya minta perlindungan untuk dikhianati. Ini tidak hanya Rasulullah, sepemahaman saya itu sahabat-sahabat Rasul, bahkan anak cucu beliau itu juga terkena khianat dari para sahabatnya atau para pemimpin-pemimpinnya. Itu kisah-kisahnya bagaimana, Bib? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Iya, berarti ada beberapa kisah. Ada Sayyidina Utsman, ya. Dan juga ada ini kisah mengenai cucu Rasulullah SAW yang sering kita dengar, yaitu Sayyidina Husain. Ya, kisahnya Karbala itu ya, Bib. Ya, itu terkenal itu Karbala. Betul, itu kan dipanggil oleh penduduk Kufah, ya, untuk meminta bantuan mereka. Dan sudah sebetulnya banyak para sahabat yang memperingatkan beliau, jangan berangkat, nanti jangan dikhianati. Gitu. Tapi begitu pun tetap Sayyidina Husain memang, kalau ada beberapa riwayat itu menyebutkan memang sudah dikasih kabar bahwasanya beliau akan meninggal dunia, dan berangkat ke Kufah itu memang menjemput. Tahu beliau. Masya Allah. Dalam beberapa riwayat sebutkan begitu, beliau tahu. Tapi tragedi tersebut adalah menunjukkan betapa dahsyat efek dari pengkhianatan. Minta bantuan kepada Sayyidina Husain, ternyata yang ada adalah dikhianati Sayyidina Husain, kemudian akhirnya terbunuh. Sayyidina Husain, kepalanya dipenggal, keluarganya dibunuh, yang tersisa dari laki-laki cuma anak beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang lainnya meninggal semuanya. Ya Allah. Efek daripada pengkhianatan ini. Berarti sebenarnya itu pengkhianatan itu efeknya sungguh luar biasa, sampai dengan pembunuhan, sampai dengan menghilangkan nyawa. Makanya kita, Dr. Hafid, ini jangan terlalu cinta kepada orang yang kita cintai, atau sebaliknya terlalu benci terhadap orang yang kita benci. Disebutkan habibaka haunam ma'asya ayyakuna bagi doka yaumamma. Cintai orang yang kamu cintai biasa-biasa saja. Jangan-jangan dia akan menjadi musuhmu suatu saat. Dan bencilah orang yang kamu benci biasa saja. Jangan-jangan dia akan menjadi kekasihmu atau orang yang kamu cintai suatu saat nanti. Ya, suatu saat. Ini adalah ucapan dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya sebutkan dalam beberapa syair ini, ya, ajib ini. La takhsha ta'natal adufi fahuwa la ya'rifu amakin ad-dha'fi fika. Jangan kamu takut terhadap tusukan musuhmu, karena dia tidak tahu tempat-tempat kelemahan kamu. Ya takut boleh, tapi secukupnya ya saja. Secukupnya, karena dia tidak tahu titik lemah kamu. Balih ta'natas sadiqi bahwa aktsaru syahsin khabirum bikul lima fika. Tapi takutlah terhadap tusukan atau serangan teman kamu, karena dia adalah manusia yang paling banyak mengetahui apa yang ada pada diri kamu.
hati sama teman. Karena mengetahui jeleknya pun diketahui, baiknya Dalam diketahui. disebutkan begini, ihdar aduwaka marratan wahdar sadiqaka alfa marrah. Waspada terhadap musuh kamu 1 kali, tapi waspadalah terhadap teman kamu 1000 kali. Fa'inin qalabas sadiqu fahuwa a'lamu bil madarrati. Kalau teman kamu itu berpaling, berubah, maka dia lebih tahu terhadap yang lebih menyakitkan kamu. Fa innama yanqalibus sadiqu tusbihu ta'natuhu, maka ketika seorang teman ini sudah berpaling, maka menjadi tusukannya dia atau serangannya dia asyadda alaman min ta'natil aduwi, menjadi lebih menyakitkan daripada tusukan musuh. Iya. Falur bana takunu ta'natu aduwika jarihatan. Mungkin tusukan atau serangan musuh kamu itu cuma sebagai luka saja. Walakin as-sadiqa a'lamu bin nuqtatid dha'fika. Tapi teman kamu itu mengetahui titik-titik kelemahan kamu. Sayu jadu ilaika ta'natan wahidatan satakunu hiyal qatilah. Maka sayu wajihu ilaika ta'natan wahidatan satakunu hiyal qatilah. Maka bisa saja 1 kali tusukan tapi itu menyebabkan kematian. Ini dia apa namanya itu? Teman domba berbulu serigala. Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Iya, dia tahu persis kelemahan-kelemahan kita. Maka jangan, maka pilih-pilihlah. Disebutkan dalam redaksi kitab itu, kamu harus pilih sodik. Kamu kenal sama orang boleh banyak, kenal. Tapi sodik jangan banyak. Iya. Apa itu sodik? Berarti ada namanya sohabah, sohib. Sohib itu yang bainaka wa bainahul mukhalatah. Kamu sama dia sudah campur, sering kumpul, itu namanya sohib. Di atas sohib itu ada namanya sodik. Sodik itu bainaka wa bainahul mukhalatah wal mudakhalah. Temen campur dan saling tahu dalam. Berarti dia tahu dalaman kamu, kamu juga tahu dalam dia. Berarti sudah sama-sama buka-bukaan. Nah, itu namanya sodik. Hati-hati, jangan semua orang kamu jadikan sodik. Jangan semua permasalahan kamu florkan ke dia. Iya, betul. Pilih betul. Karena itu bahaya itu. Apalagi salah orang. Yang berikutnya ada namanya khalil. Khalil itu sama kumpul, kemudian saling tahu, dan dia rela mengorbankan hartanya. Ini lebih daripada sodik. Berarti biarpun saya susah tidak apa-apa, yang penting teman saya ini bahagia. Ini khalil. Ada yang paling tinggi yaitu habib. Habib ini bagaimana? Kumpul, saling tahu, kemudian rela mengorbankan sampai jiwa raga, bukan hanya harta, sampai nyawa pun siap dikorbankan. Nah, ini adalah habib. Ini yang paling tinggi. Tadi kenal sama orang banyak tidak apa-apa, tapi sodik jangan. Sodik pilihan. Semua kamu jadikan sodik, ternyata banyak yang berpaling babak belur nanti. Iya benar. Terus kemudian apakah ada kiat-kiat untuk kita bisa terlindung dari khianat? Salah satunya mungkin tadi kan milih-milih teman, Bib, ya, milih-milih teman yang sodik utamanya. Mungkin kiat-kiat lain selain memilih teman, Bib, supaya kita terhindar. Mungkin kalau tadi Rasulullah mengajarkan doa-doa, terus kemudian memilih teman. Mungkin adakah kiat-kiat lain mungkin, Bib, selain itu? Kalau boleh saya simpulkan tadi panjenengan mengajarkan doa yang diajarkan Rasulullah, memilih teman yang sodik utamanya. Masya Allah, dokter. Ini memang hostnya dokter ya.
Oh, sudah dokter ini luar biasa, sudah disimpulkan sama beliau. Semuanya sudah tadi. Ya, yang setahu saya, yang pertama doa. Iya, Tadi doa. Rasulullah doa. Nah, yang kedua tadi pilih teman. Yang ketiga, yang ini mungkin belum disebutkan tadi adalah hulu. Hulu itu apa? Berlebihan. Berlebihan dalam mencintai atau berlebihan dalam membenci. Nah, orang kalau sudah berlebihan itu efeknya pasti tidak baik. Tidak baik, ya. Benar. Kenyang itu baik, tapi kekenyangan tidak baik. Lapar pun itu baik. Lapar itu baik dalam kesehatan, betul ya? Iya. Nah, Tapi kalau kelaparan tidak baik. Berarti santai itu baik, tapi terlalu santai juga tidak baik. Iya, iya. Atau capek itu baik, tapi kecapean terlalu capek itu juga tidak baik. Nah, jadi jangan berlebihan, termasuk dalam urusan amanah, terus pertemanan, persahabatan, percintaan. Itu jangan berlebihan, karena kalau sampai berlebihan yang ada adalah pasti pahit. Pahit, ya. Termasuk sebenarnya sakitnya dikhianati. Sakit itu memang wajar, tapi sampai kesakitan yang berlebihan, terus akhirnya tidak bisa ibaratnya maju ke depan lagi, memandang masa depannya lagi. Kalau berlebihan tidak bisa move on, betul, tidak bisa move on. Iya, berarti kan begini, dokter. Semua yang di dunia ini kan sudah diatur. Iya, betul. Ini adalah sudah setting Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada kita semuanya. Lebih enaknya itu kalau kita ngikuti anjuran-anjuran yang dari kitab-kitab dari para alim ulama tentu saja ya. Itu kalau ternyata itu tidak bisa kita dapatkan, maka segeralah kita cari yang berikutnya. Betul, betul. Dalam Al-Quran sebutkan, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu punya tekad kuat, maka berserah dirilah kepada Allah. Allah senang kepada orang yang bertawakal, berserah diri. Kalau ternyata kamu selesai satu pekerjaan, fa'idha faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari suatu pekerjaan, maka bergegaslah ke pekerjaan yang berikutnya. Kalau ternyata kita sudah usahakan dan ternyata tidak berhasil, maka bergegaslah ke pekerjaan yang berikutnya. Begitu. Mungkin itu tidak baik bagi kita. Baik. Kan selesai kan? Iya, benar. Jodoh, pekerjaan, pertemanan dan lain sebagainya itu adalah keinginan kita, tapi belum tentu baik bagi kita. Maka kita coba, kalau memang itu baik, kita usahakan. Kalau ternyata itu enggak baik, ya kita cari yang berikutnya. Ya, kok sampai enggak move on. Kan begitu, mungkin begitu. Nah, kalau memang misalkan seorang laki-laki ditinggal oleh seorang perempuan di dunia masih banyak, lebih baik pun masih banyak, kan begitu. Iya, betul. Seorang perempuan kehilangan laki-laki di dunia masih banyak, dan yang lebih baik masih banyak. Iya, benar. Kan begitu. Iya, betul. Mungkin saya mau kasih cerita ini kejadian nyata ini. Seseorang seperti cinta, ya, senang kepada seorang perempuan gitu, laki-laki. Gara-gara maju mundur gitu, ya karena maju mundur nggak nyampe. maju mundur begitu. Akhirnya setelah lama nekat ya, datang ke orang tuanya sendiri tanpa orang tua itu, datang ke camernya, calon mertua. Begitu sampai ke orang tersebut, ngomong, kita bisa bayangkan ya, betapa canggungnya gitu, mau ngomong gimana memulainya. Iya. Ngalor gitu, ngetan, ngulon. Berduet sudah, berduet. Sampai ditekatkan, ya sudah,
Dia bilang, saya jujur seneng sama anak Anda, saya pengen dia menjadi istri saya. Dia bilang, ya Allah, saya ini, bilang gitu, sudah lama pengen kamu itu jadi mantu saya. Tapi kamu itu nggak peka. Beberapa kali kasih kode nggak paham-paham. Tidak mungkin lah mertua langsung ngomong itu kan nggak paham-paham. Baru tadi malam ada orang minta karena kamu nggak ada kejelasan, akhirnya diambil sama orang. Baru tadi malam diterima. Betapa sakitnya. Oh, betapa sakitnya. Wah, patah hati, nangis, gulung-gulung di bawah bantal, teriak-teriak. Terus gak move on ini. Hidup sudah tidak indah lagi. Dan berbagai ungkapan-ungkapan, ternyata kenyataannya, dokter, kenyataannya si perempuan tersebut punya suami dan si laki-laki ini akhirnya juga punya istri. Dan istrinya gak satu lagi. Masya Allah. Kan begitu. Iya. Kenapa kok sampai gara-gara ditinggal satu dan akhirnya ini mungkin salah penyikapan mungkin ya. Wallahualam. Kalau berkaitan dengan hubungan asmara ini tadi, kan kita membuka segmen pertanyaan, Beb. Dan dilalah kok dengan tema kita ini pertanyaannya banyak yang mengarah ke asmara, Beb. Jadi kita coba bahas di beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kita ini, Beb. Pertanyaan pertama langsung saya bacakan saja nih, Beb. Untuk pertanyaan pertama itu Assalamualaikum, mau tanya untuk mengatasi biar nggak bucin, budak cinta ini, itu bagaimana? Makasih, Beb. Wassalamualaikum, katanya gitu. Bucin, budak cinta. Iya, betul. Ya mungkin seperti yang kita terangkan tadi ya. Tadi mencintai sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Dan sesuatu yang berlebihan pasti menyiksa. Itu pasti itu. Jadi, jangan berlebihan. Kamu cinta sangat tinggi kepada dia, belum tentu juga dia itu jodoh kamu. Seandainya kamu berhasil menikah, belum tentu juga sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Yang kamu bayangkan ya dengan kenyataan hidup itu kadang-kadang nggak sama. Kamu berandai-andai kalau saya dinikahi sama itu pasti dunia akhirat nikmat, tidak ada musibah. Kenyataannya juga banyak orang yang memimpikan jodohnya adalah si A, si B, itu ternyata menjadi jodohnya, dilalui kehidupannya dengan penuh susah payah juga. Iya. Begitu. Berarti kalau kita usul jangan berlebihan dalam mencintai. Yang kedua adalah tentu saja tetap harus dalam koridor syariat. Yang berikutnya adalah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta petunjuk kepada Allah dengan istikharah dan musyawarah, ma khaba man istasyar wa man nadima man istakhar, tidak akan rugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang mau musyawarah. Gitu. Ini rugi, ini dalam kutip ini versi Allah. Berarti kadang-kadang kita ingin A, tapi ternyata A tersebut jelek bagi kita. Akhirnya Allah pilihkan B, karena itu baik bagi kita. Maka anjuran kita musyawarahlah, minta pertimbangan dengan orang yang bijak, bukan orang yang mengedepankan nafsu, bukan orang yang bijaksana, orang yang mengedepankan pertimbangan-pertimbangan, begitu. Orang yang bijaksana banyak, alhamdulillah. Kemudian istikharahlah. Kalau memang berhasil, maka itu insya Allah yang terbaik. Nah, kalau enggak berhasil, maka insya Allah itu juga yang terbaik, begitu. Iya. Berarti intinya kalau boleh saya rangkum, yang pertama
sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sehingga kalau budak cinta ya jangan berlebihan untuk jangan mencintainya. jadi budak. Ya, jangan Budak itu berlebihan. nggak merdeka. Ya betul. Janganlah jadi bucin. Jangan kamu jadi budak Jadi cinta, bucin, jangan, ya. jangan. Cintai Kemudian sekedarnya saja. serahkan semuanya kepada Allah dengan sholat istikharah, minta petunjuk, dan kemudian bermusyawarah kepada orang yang bijaksana. Bukan hanya mengandalkan perasaan. Mengandalkan perasaan itu kadang-kadang merusak, dokter. Iya, betul, betul. Ibu itu punya perasaan yang luar biasa kepada anaknya. Tapi karena kadang-kadang karena perasaan yang berlebihan dari ibu merusak anak. Iya, betul. Berarti anaknya begadang belajar tidak boleh. Iya. Anaknya latihan olahraga jangan capek-capek, jangan tidak boleh. Iya, betul. Akhirnya betul. anaknya nggak jadi apa-apa. Betul, betul. Jadi perasaan itu kadang-kadang juga tidak baik juga kadang-kadang gitu ya. Harus ada koridor-koridor. Iya, merujuk pada syariat itu paling tepat. Iya, betul, betul, Beb. Ini untuk pertanyaan kedua, Beb. Agak panjang ini soalnya. Mohon maaf mengganggu waktunya, Beb. Mau bertanya, bagaimana jika kita memiliki hubungan dengan orang, tanda kurung bukan pacaran, tetapi sudah komitmen untuk ke jenjang yang lebih serius, tetapi pada saat di tengah-tengah ternyata ada perjodohan dari salah satu pihak. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Sebab saya sebagai orang yang sudah dikomitmeni oleh beliau merasa sakit hati. Nah, ini sedikit nyambung dengan kisahnya Habib yang sudah disampaikan tadi itu. Ya, berarti komitmen dalam pernikahan ini sebetulnya bukan ikatan. Iya. Bukan ikatan. Berarti katanya apa itu? Kalau dalam bahasa kita itu sebelum jalur kuning melengkung maka masih ada jalan begitu apa? Ya, masih ada peluang begitu. Intinya begitu. Komitmen sebelum ada akad nikah itu belum bisa dikatakan. Walaupun kalau memang ada janji yaitu maka bukan akad itu namanya janji maka tepatilah gitu. Kalau mengenai perjodohan seorang laki-laki dijodohkan oleh orang tuanya maka itu masuk dalam bab birrul walidain, berbakti kepada orang tua begitu ya. Kalau dia mau dan dianggap memang bisa, maka ya itu bentuk birrul walidain. Kalau ternyata tidak bisa sama sekali ya, kalau memang mau lobby yang baik. Kalau mau ngobrol sama orang tuanya, kan yang jalankan pernikahan kan dia memang. Iya, benar. Cuman bilangkan yang baik, karena itu bab dari berbakti kepada orang tua. Kalau perempuan itu dipilih, bukan memilih biasanya. Iya. Kalau perempuan, kalau ternyata dia itu masih bikir, masih perawan, maka orang tua, ya ayah ataupun kakek, berarti bapaknya bapak, itu punya hak namanya ijbar, memaksa. Berarti ayah ataupun kakek bisa memaksa anak perempuan yang masih perawan atau cucu perempuan yang masih perawan, tapi harus dengan laki-laki yang sekufu. Sekufu itu maksudnya sederajat, setara. Begitu. Terus walaupun begitu, walaupun bisa memaksa, disunahkan bagi ayah ataupun kakek untuk minta izin. Disunahkan, dianjurkan. Berarti tidak semena-mena begitu ya. Begitu. Kalau ternyata si perempuan tidak cocok dengan laki-laki tersebut, maka utarakan dengan cara yang baik, gitu. Ya, ini susah-susah gampang, ya, susah-susah gampang. Berarti ya sampaikanlah dengan cara yang baik supaya ketemu solusi yang terbaik. Seringkali dokter kita temukan perempuan yang dijodohkan, tapi dengan tanda kutip dengan jodoh yang baik, permulaannya nggak seneng, nggak cinta karena nggak ketemu, belum pernah ketemu. Tapi setelah itu
menjadi orang yang sangat cinta kepada suaminya. Kita ketemu banyak seperti itu. Terkhusus kepada perempuan-perempuan yang tidak pernah sama laki-laki bukan mahram. Itu sering kita temukan luar biasa. Ya, kalau dijodohkan pasti tidak mau rata-rata, tidak kenal, tidak apa gitu. Begitu dijodohkan ternyata jadi istri yang baik luar biasa dan muncul cinta kepada suaminya seiring berjalannya waktu. Itu sering sekali kita temukan begitu. Yang jadi masalah adalah yang sudah perempuan ketemu atau berhubungan dengan laki-laki bukan mahramnya dulu. Jadi ibarat saya ini, saya mengibaratkan kalau boleh ya. Boleh diterima boleh tidak ini. Ibaratnya ada orang tidak pernah makan lauk enak, terus kemudian ada nasi dengan lauk yang biasa, itu terasa nikmat luar biasa. Begitu. Ada yang satunya lagi senang jajan terus dikasih nasi begitu, tidak minat ya, tidak terasa nikmat ya. Dia kebayangnya adalah jajan yang dia senangi terus itu, begitu. Berarti mungkin juga begitu. Ada perempuan-perempuan yang belum pernah berhubungan dengan laki-laki bukan mahramnya, kemudian punya suami orang lain, ternyata perhatian sama dia, cintanya luar biasa. Timbul cinta yang luar biasa. Yang masalah adalah orang yang sudah cinta sama laki-laki dan berhubungan. Ini kan ini sudah hukum alam ini. Kalau belum menikah, laki-laki itu royal sama perempuan. Karena untuk menunjukkan bahwasanya dia itu perhatian dan lain sebagainya, harus tampak menawan di hadapannya. Begitu menikah, bosan begitu terus. Akhirnya nggak royal lagi, penampilan juga nggak seperti dulu. Nah, sekarang dilihat loh, kemarin sebelum menikah begini, kok setelah menikah begini. Ya, begitu. Kita lanjutkan, jangan pacaran, jangan. Pacaran. Terus kemudian nasihat buat yang tadi tuh, dia kan merasa sakit hati, merasa ditinggalkan padahal sudah berkomitmen. Itu bagaimana, Bib? Ya, nasihat saya cuma sabar. Sabar kan? Gimana ya? Terus begitu loh. Jadi intinya sebelum janur kuning melengkung itu sebenarnya bukan sebuah perjanjian pernikahan sebenarnya. Ya? Bukan ikatan. Bukan ikatan. Kalau memang janji ya janji, cuman itu bukan mengikat. Gitu. Berarti masih bisa diambil orang lain. Kalau sudah diikat maka tidak bisa. Masih dalam status istri orang, ada orang melamar, ya tidak bisa. Tidak bisa. Ya, jadi baiknya sih segera saja sebelum nggak usah janji-janji gitu, nggak, Bib? Lebih sensasi dan rasanya itu lebih beda kalau tanpa kenal. Tanpa kenal, ya. Begitu. Belum pernah kenal sama laki-laki, tahu-tahu menikah itu beda. Iya, benar. Nah, itu pengakuan orang-orang begitu. Termasuk saya ya. Saya juga, Bib. Oh ya. Saya baru kenal berapa langsung nikah saya. Ini pertanyaan yang terakhir ini, Bib. Ini juga agak panjang nih ceritanya. Jadi pertanyaannya, mohon maaf izin bertanya, Bib. Alhamdulillah saya sudah menikah. Tapi yang saya ragukan ketika ijab qabul di situ saya menyampaikan kalau mahar berupa seperangkat alat sholat dan sejumlah uang. Jujur dari persiapan mahar saya tidak fokus. Saya pikir di dalam seperangkat alat sholat sudah jadi satu uangnya. Singkat cerita, waktu selesai resepsi saya bongkar seserahan dan mahar tersebut dan tidak ada uangnya. Lalu detik itu juga saya kasih ke istri sejumlah uang yang disebutkan waktu ijab qabul tadi. Nah, itu bagaimana, Bib? Terima kasih. Ya. Dalam hal mahar itu tidak harus halan, tidak harus kontan, boleh juga utang. Mahar diutang, di kredit. Berarti bilang, saya terima nikahnya dengan mahar 100.000 utang. Bisa apa tidak bisa? Oh, syariat membolehkan ya, Bib? Bisa. Bahkan
Bahkan tidak disebutkan maharnya pun boleh. Berarti saya terima nikahnya, berarti si wali, saya nikahkan kamu dengan fulanah, nah, tanpa menyebutkan mahar. Si siapa? Suami juga saya terima nikahnya gitu, tanpa menyebutkan mahar. Sah apa enggak pernikahannya? Sah. Nah, terus maharnya mahar misil. Mahar misil. Mahar misil itu adalah mahar wanita yang sepadan dengan dia. Yang wanita seperti ini, keluarga seperti ini biasanya maharnya berapa? Kayak gitu. Yang berikutnya, poin berikutnya adalah mahar ini adalah hak istri. Mahar ini bukan haknya orang tua, bukan haknya mertua. Ya. Ini adalah haknya istri. Maka seandainya si suami mengatakan, saya terima mas kawin 100.000 rupiah misalkan, kontan gitu. Ternyata ketika ketemu sama istrinya belum dikasihkan uangnya ini belum dikasihkan. Dan karena kontan tadi bilangnya, istri akhirnya boleh untuk menolak ajakan suami. Dan itu hukumnya bukan nusyuz. Nusyuz itu apa? Menolak. Berontak ya, nusyuz itu. Menolak ajakan dari suami. Bukan nusyuz. Sebelum dibayarkan, maka istri berhak, ayo diboyong, enggak mau. Belum dibayar. Selama belum dibayar. Karena haknya istri. Haknya istri. Dengan catatan istri belum mau dulu. Kalau ternyata sudah mau, belum dibayarkan tapi istri sudah mau sampai akhirnya sudah hubungan ya, maka untuk berikutnya istri tidak boleh nolak lagi. Kok tidak dibayar-bayar, tidak mau saya melayani, tidak bisa. Itu nusyuz. Tapi tetap mahar tersebut adalah harus dibayarkan oleh suami kepada istri. Tapi tidak harus kontan. Tidak harus kontan. Bahkan kalau kata-katanya kontan, ternyata belum dibayarkan pun, terus sudah di hubungan badan misalkan, bukan terus zina, pernikahan saya nggak sah, enggak. Nah, berarti yang dilakukan oleh beliau tadi ini sudah tepat ini. Saya nggak ngeh kalau ada uangnya. Sekarang saya bayarkan, sudah selesai berarti. Nah, jadi tidak menggugurkan akad yang sudah dilakukan di awal tadi. Tidak membatalkan akadnya, tidak. Nah, gitu keterangannya. Nah, baiklah pemirsa Roha TV yang dimuliakan oleh Allah, dengan berbagai pertanyaan yang sudah dijawab Habib tadi, berarti berakhir pula pertemuan kita begitu Bib di tema kali ini. Namun apabila boleh sedikit menyimpulkan terkait tema kita, sedihnya dihianati, apabila kita sedikit menengok atau menapak tilas sejarah bangsa Indonesia itu, dulu kita pernah merasakan pahitnya dihianati oleh bangsa sendiri bahkan, yang mungkin peristiwa tersebut sudah 30S sudah kita lewati kemarin ya, peristiwa G30 SPKI itu. Mudah-mudahan tidak terulang kembali itu. Amin, itu amin, amin. Banyak korbannya, itu sejarah kelam yang mudah-mudahan jangan sampai terulang kembali. Jangan sampai terulang kembali. Jadi kita sebagai bangsa harus belajar dari pengalaman masa lalu. Jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Pengalaman itu mahal harganya. Masya Allah. Masya Allah. Betul. Baiklah ikhwani rahimakumullah, pemirsa Roha TV dan Madu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di segmen terakhir, Bib. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan keberkahan ilmu-ilmu yang telah Habib Husain berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah dan kesehatan untuk bisa bertemu dengan Habib Husain di waktu-waktu yang akan datang. Amin, amin. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan program yang sama di pekan-pekan yang akan datang, tentunya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Oleh sebab itu, terus nantikan program-program kami, program dari Rauha TV dan Rabithah Alawiyah Mataraman untuk seputar kajian tematik dan tanya jawab. Al-Fakir bersama kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Al-Habib Husain Akbar bin Mustafa Ba'abud, Rabithah Alawiyah Mataraman,
Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain Kediri, para santri alumni, juga pemirsa Roha TV dan Madu TV yang terus setia menyaksikan program-program kami. Jazakumullah ahsanal jaza. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.